Hai teman-teman, setelah aku upload video penjelasan program Remembering the Inner Child dan juga dari beberapa tulisanku di Instagram, aku tuh nerima cukup banyak pertanyaan ya teman-teman dari beberapa teman-teman di LTA khususnya. Aku rangkum dan aku share di sini karena mungkin ada yang butuh juga. Aku akan mulai dulu tentang konsep dari inner child itu ya teman-teman. Biasanya istilah inner child ini kan dikaitkan dengan bagian dari diri kita yang terluka gitu ya. Atau mungkin lebih tepatnya versi diri kecil yang terluka. Misalnya merasa nggak aman, diabaikan, ditinggalkan, dipermalukan, diremehkan, sering dikritik, merasa nggak layak, merasa nggak cukup, dan lain-lain. Dan itu memang betul, nggak salah teman-teman. Ini adalah memang bisa dibilang jejak gitu ya dari pengalaman masa lalu kita yang mungkin aja belum selesai diproses secara menyeluruh atau sepenuhnya. Di program ini, kita akan melihat inner child dari sudut pandang yang lebih luas, teman-teman. Karena inner child ini nih sebenarnya bukan luka. Inner child itu adalah cahaya di dalam diri kita. Aku rasa teman-teman udah sering ya mendengar istilah esensi diri, diri sejati gitu ya, dan lain-lain. Atau ya kita sebagai percikan cahaya ilahi gitu ya. Nah, si inner child ini adalah ekspresi dari cahaya ilahi itu, teman-teman. Jadi kalau di banyak pendekatan atau tradisi spiritual atau New Age, inner child ini adalah sebuah archetype, teman-teman. Archetype sebagai ekspresi dari yang esensi, yang berupa kepolosan, kepekaan, keluguan, keceriaan, dan juga tentunya sebagai cinta tanpa syarat dan tanpa batas. Jadi di program ini kita tuh nggak hanya menyentuh lukanya aja teman-teman, tapi juga mengingat kembali siapa kita sebenarnya sebelum luka itu muncul. Kalau bicara kita adalah cahaya atau percikan cahaya ilahi, artinya esensi kita yang sebenarnya adalah cinta dan welas asih. Jadi kita tuh bukan luka itu teman-teman, kita tuh ya si cinta dan welas asih itu aja. Dan ini bukan berarti kita akan kembali ke masa kecil gitu ya teman-teman, nggak kayak gitu. Tapi artinya kita tuh kembali ke cahaya yang nggak pernah pergi, yang memang selalu ada di tiap kita masing-masing. Nah, lalu pertanyaannya, terus gimana dengan lukanya? Lukanya hilang atau enggak? Apa gunanya healing kalau gitu kan? Healing itu sebenarnya bukan berarti kita menghapus lukanya. Tapi yang disebut healing itu akan membuat kita untuk mengubah cara kita hadir bersama luka itu. Artinya kita tuh belajar untuk menjadi ruang untuk luka yang ada dengan penuh kelembutan, dengan cinta dan juga welas asih itu tadi teman-teman. Jadi akhirnya tuh yang ada bukan lagi reaksi gitu ya, tapi suatu dorongan, suatu respon yang datangnya dari keluasan hati. Dari keluasan hati ini, luka itu nggak lagi mengendalikan hidup kita secara dominan, teman-teman. Karena luka ini, dia tuh udah kehilangan powernya. Bukan juga artinya kita nggak merasa lagi sakitnya atau lukanya sama sekali, tapi rasa sakit itu nggak seintens sebelumnya. Kalau bahasanya Mas Adi itu sengatannya berkurang. Dan dari situlah transformasi itu bisa terjadi teman-teman, terutamanya di kehidupan kita sehari-hari. Karena saat kita menjadi ruang untuk luka, meruangi luka tersebut gitu ya, artinya tuh kita sadar bahwa luka itu bukan kita yang sebenarnya. Dan dari situ kita nggak lagi mengidentifikasikan diri kita dengan luka-luka yang ada. Di dalam keseharian, yang bisa terjadi nih seperti ini teman-teman, yang paling sering aku temui adalah outcome dari suatu program atau suatu sesi atau hasilnya itu apa sih gitu kan. Ini ada beberapa. Yang pertama, di saat sengatan lukanya memudar atau berkurang, kita jadinya tuh nggak reaktif teman-teman. Misalnya nggak lagi marah-marah yang meledak-meledak gitu ya atau dengan cara yang nggak sehat. Juga kita nggak jadi misalnya menarik diri, menyabotase diri, menyalahkan diri atau orang lain gitu ya dan lain-lain.
Dan dari situ akhirnya kita bisa jadi lebih responsif, merespon trigger dan lain-lain itu secara sadar. Yang kedua, limiting belief tuh bisa jadi memudar atau terurai, teman-teman. Karena again, kita nggak lagi mengidentifikasikan diri kita dengan rasa nggak layak misalnya. Jadi kalau ada keyakinan, nih contoh aja ya teman-teman, aku harus sempurna supaya bisa diterima dan dicintai. Itu pun perlahan-lahan bisa memudar teman-teman. Sehingga akhirnya kita nggak lagi merasa perlu untuk selalu membuktikan diri atau menyenangkan orang lain. Dan kesadaran bahwa esensi kita adalah cahaya ilahi yang mana hanya cinta dan welas asih itu tadi, artinya kita tuh selalu layak kok, selalu cukup. Karena apa? Karena kita adalah cinta itu sendiri. Yang ketiga, merasa layak dan cukup itu membuat harga diri kita tuh tumbuh dari tempat yang sehat dan lembut, teman-teman. Karena dasarnya tuh kan cinta dan welas asih itu tadi ya. Jadi ini bukan lagi harga diri yang datangnya setelah mendapat validasi atau dari pencapaian atau membandingkan diri kita. Harga diri ini akan muncul dari pengalaman kita menjadi cinta tanpa syarat dan tanpa batas untuk diri kita sendiri. Yang keempat, dari itu tadi, hubungan atau relasi kita dengan orang lain pun bisa pelan-pelan berubah, teman-teman. Di saat kita udah bisa nih menyentuh cahaya di dalam diri kita dan akhirnya menjadi cahaya itu bagi diri kita sendiri, akhirnya kita bisa terhubung berelasi dengan orang lain dari cahaya yang sama. Sehingga akhirnya ada pemahaman, ada kedewasaan, ada kesadaran dan juga welas asih. Nah, ini yang akan membawa hubungan atau relasi ini ke another level of intimacy, teman-teman. Ini bukan hanya hubungan yang sifatnya romantik ya, teman-teman. Ini dengan siapapun gitu. Jadi di sini artinya intimacy atau ya kedekatan lah gitu ya dengan orang lain itu terbangunnya nggak bersumber dari luka atau kebutuhan yang belum dipenuhi. Tapi dari koneksi yang memang benar-benar munculnya itu dari kedalaman si esensi diri kita, teman-teman. Dan artinya juga, teman-teman, kita tuh hadir di hadapan orang lain sebagai diri kita yang utuh. Dan yang akhirnya, kalau kita udah bisa utuh, kita juga bisa melihat orang lain itu apa adanya. Nggak ada asumsi, nggak ada penilaian yang sembarangan gitu ya. Penilaian itu perlu, tolong dibedain penilaian sama judgment itu beda gitu ya. Nggak ada judgment dan lain-lain lah teman-teman. Emang bisa melihat tuh ya seapa adanya dia gitu. Dan di sini teman-teman, yang sering atau bisa terjadi itu adalah hubungan itu kayak effortless gitu ya, nggak banyak omongan gitu, tapi bisa saling menampung, saling meruangi satu sama lain. Karena kita udah terbiasa meruangi diri kita termasuk luka kita itu apa adanya. Yang terakhir, yang kelima adalah bisa membangun kedaulatan diri. Ini bukan dari ego yang terluka atau yang defensif gitu ya teman-teman, tapi dari kesadaran penuh dan juga dari keluasan hati. Sehingga akhirnya dari situ kita tuh bisa merasa oke dengan diri kita seutuhnya dengan penuh kesadaran untuk berdiri di atas kaki kita sendiri. Pertanyaan lainnya adalah terkait orang-orang yang dilihat sebagai penyebab luka. Seringnya teman-teman luka masa kecil datang dari orang tua, tapi cukup sering juga kan datangnya tuh dari orang lain gitu ya, misalnya dari guru, dari teman, saudara, lingkungan dan lain-lain. Bahkan bisa juga dari orang yang bahkan tuh kita nggak kenal sama sekali gitu. Karena di sini kita nggak berupaya untuk menghapus luka, artinya kita juga nggak akan berupaya atau bahkan memaksakan diri untuk memaafkan dan menjalin hubungan itu kembali. Jadi di program ini teman-teman, kita akan belajar untuk melihat luka dari tempat yang berbeda. Bukan dari luka yang misalnya ingin membalas gitu ya, tapi dari keluasan hati. Di mana artinya kita tuh nggak terus-terusan menyakiti diri kita sendiri.
Karena biar gimana pun juga ya teman-teman, memaafkan ini kan bukan tentang orang lain gitu sebenarnya. Ini untuk kebebasan batin kita sendiri. Dan kita nih bisa dan boleh kok teman-teman untuk menjaga batas gitu ya. Nggak harus selalu membuka diri untuk berelasi lagi. Dan dari keluasan hati, batasan ini nih bukan karena kita marah atau benci itu atau nggak suka, nggak terima dan lain-lain. Tapi sebagai diri kita yang sejatinya itu ya balik lagi adalah cinta dan welas asih teman-teman. Jadi ini bukan tentang lukanya, peristiwanya, atau siapa orangnya. Ini adalah tentang ruang di dalam diri kita sendiri. Dan dari situ segala keputusan dan tindakan kita tuh datangnya tuh nggak lagi dari luka, tapi dari kesadaran dan kedaulatan diri. Kalau teman-teman ada yang memiliki issues terkait kedaulatan diri, aku rasa program ini pun bisa membantu teman-teman. Yang terakhir adalah pertanyaan terkait pelatihan Reiki. Apakah kalau sedang mengikuti pelatihan Reiki bisa ikut program ini juga? Jawabannya adalah bisa ya teman-teman, dan malah bisa mendukung proses integrasi setelah attunement. Di pelatihan Reiki, kita nih kan berlatih untuk menjadi saluran yang bersih dan jernih. Jadi program ini bisa mendukung proses kita dalam menjadi saluran yang jernih itu teman-teman. Terutama atau salah satunya terkait emosi yang ada atau muncul dari luka masa kecil. Karena kalau memang masih ada residu luka masa kecil itu ya yang cukup dominan dampaknya, ini bisa mempengaruhi energi yang dialirkan. Selain itu, teman-teman, program ini bisa mengaktifasi higher heart chakra atau di mana keluasan hati itu berada gitu ya, simpelnya kayak gitu. Di saat kita bisa operate dari keluasan hati, artinya kita tuh nggak lagi sekedar melakukan atau memberi atau mengirim Reiki, tapi menjadi Reiki itu sendiri. Dan kalau teman-teman berintensi untuk menjadi praktisi yang memang berpraktek gitu ya ke orang lain, artinya perlu hadir untuk dirimu sendiri dulu. Karena sebelum kita ke orang lain, kita tuh perlu ngebangun fondasinya di dalam diri kita sendiri dulu, teman-teman. Nah ini bisa membantu supaya nggak gampang burn out gitu ya, lebih bisa bertanggung jawab secara energi, dan juga bisa membantu kita untuk lebih bisa meregulasi emosi kita sendiri saat menyalurkan Reiki ke orang lain. Dan ini teman-teman sebenarnya nih dua arah. Bagi yang sedang atau sudah mengikuti pelatihan Reiki, program ini bisa membantu dan mendukung untuk integrasi emosi, memori, pikiran, dan juga energi secara keseluruhan. Dan bagi teman-teman yang belum mengikuti pelatihan Reiki itu bisa menjadi perpanjangan alami atau ya bisa dibilang apa ya, continuation gitu ya, dari perjalanan sebagai bentuk cinta yang mengalir. Karena Reiki ini buat aku bukan sekedar teknik dan metode, tapi Reiki adalah jalan menuju pulang ke kesejatian, yaitu cinta dan welas asih. Jadi itu teman-teman yang bisa aku sampaikan di video ini. Nanti kalau ada pertanyaan lain silakan chat aku ya. Untuk pendaftaran juga silakan chat aku. Terima kasih teman-teman.